Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Hana Nelis MPD selaku dosen pengampu pengembangan kurikulum berbasis literasi. Dan yang tak lupa saya hormati teman-teman yang sedang menonton video saya ini. Perkenalkan, nama saya Siti Muhaya Alawiyah dengan NIM 2012-10129. Di sini saya akan membahas mengenai hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran abad 21. Yang mana bagian pembahasan saya itu mengenai pengertian dari kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran abad 21. Kemudian keterkaitan antara ketiganya. Lalu saya akan membahas peran dan fungsi dari ketiga hal tersebut. Kemudian di sini saya akan membahas juga kurikulum ideal dan aktual. Kemudian ada hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi. Dan yang terakhir pembahasan saya mengenai kurikulum PAI. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum. Di sini saya mengambil 3 pendapat. Yang pertama itu dari Daniel dan Laurel Tanner, kemudian ada dari Inlaw, dan yang terakhir yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh Daniel dan Laurel Tanner bahwasanya kurikulum adalah suatu pembelajaran yang terarah dan terencana secara terstruktur dan tersusun melalui proses yang sistematis. Kemudian kurikulum ini berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan sehingga peserta didik mendapatkan motivasi dan minat belajar. Kemudian ada pendapat dari Inlaw. Inlaw berpendapat bahwa kurikulum adalah usaha yang menyeluruh yang dirancang secara khusus oleh sekolah dalam membimbing murid memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mana kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran sehingga tercapailah tujuan pendidikan nasional. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari pengembangan kurikulum. Menurut Lismina di dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum, beliau berpendapat bahwa pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang dimulai dari menyusun kurikulum, mengimplementasikan, mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum tersebut sehingga diperoleh kurikulum yang dianggap ideal. Pengertian selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran abad 21. Nah, menurut saya, pembelajaran abad 21 ini yaitu suatu peralihan di mana kurikulum yang dikembangkan itu menuntut sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru menjadi polanya itu berpusat pada murid. Karena hal ini sesuai dengan tuntutan dari masa depan, yang mana murid ini harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Nah, kecakapan ini apa saja? Contohnya yaitu kecakapan dalam berpikir kritis, kemudian ada kecakapan kolaborasi, komunikasi, kemudian keterkaitan dari ketiganya. Menurut saya kan kurikulum itu merupakan suatu pedoman dalam kegiatan pembelajaran di pendidikan Indonesia ini ya. Nah, kemudian pengembangan kurikulum ini adalah yang mengevaluasi, yang memperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian pembelajaran abad 21 ini merupakan hasil atau implementasi dari pengembangan kurikulum tersebut.
Pembahasan selanjutnya mengenai peran dan fungsi kurikulum. Nah, di sini ada 3 peran kurikulum. Yang pertama itu adalah peran konservatif. Kemudian yang kedua ada peran kreatif, dan yang terakhir ada peran kritis dan evaluatif. Nah, apa sih arti dari peranan konservatif kurikulum? Nah, bisa kita lihat di samping saya bahwasannya kurikulum peranan ini menekankan bahwa kurikulum ini diharuskan untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya masyarakat yang dianggap masih relevan dengan masa kini untuk diberikan kepada generasi muda atau peserta didik kita. Nah, kemudian peranan konservatif ini juga berperan untuk menangkal hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai leluhur masyarakat, sehingga identitas masyarakat ini tetap terjaga. Peranan yang kedua yaitu peranan kreatif, yang mana kurikulum ini diharuskan mampu menjawab setiap tantangan yang ada di masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat tersebut, karena masyarakat ini bersikap dinamis. Nah, kemudian kurikulum ini juga haruslah menciptakan hal-hal baru yang dapat membantu siswa dalam menggali potensi dirinya. Peranan ketiga dari kurikulum ini yaitu peranan kritis dan evaluatif, yang mana kurikulum ini haruslah menyeleksi serta mengevaluasi hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum ini ada 6. Yang pertama itu ada fungsi penyesuaian. Kurikulum itu kan sebagai alat pendidikan, jadi kurikulum ini haruslah mampu membantu siswa untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kemudian yang kedua itu ada fungsi integrasi. Nah, kurikulum ini juga sebagai alat pendidikan itu harus mampu menjadikan murid-murid ini sebagai pribadi yang utuh. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, yang mana kurikulum ini haruslah memberikan layanan terhadap perbedaan individu siswa. Nah, yang keempat yaitu ada fungsi persiapan, yang mana kurikulum ini haruslah memberikan persiapan kepada siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan, yang mana kurikulum ini haruslah dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Nah, fungsi diagnostik ini kurikulum haruslah mengarahkan siswa untuk dapat memahami potensi yang ada dalam dirinya dan kelemahan-kelemahan apa saja yang ada pada dirinya. Pembahasan selanjutnya itu mengenai peran dan fungsi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini mempunyai 3 peranan. Yang pertama, peranan konservatif, kemudian ada peranan kritis dan evaluatif, dan yang terakhir ada peranan aktif. Peranan konservatif dalam pengembangan kurikulum ini sama dengan konservatif di pembahasan kurikulum yang tadi saya bahas, bahwasannya diharuskan mentransmisikan nilai-nilai leluhur masyarakat yang dianggap masih relevan kepada peserta didik di masa sekarang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian untuk peranan kritis dan evaluatif juga hampir sama atau mungkin sama dengan kurikulum. Nah, di sini juga pengembangan kurikulum diharuskan dapat menyeleksi dan mengevaluasi hal-hal yang dianggap bermanfaat. Nah, kemudian ada peranan aktif. Nah, peranan aktif ini dimaksudkan yaitu pengembangan kurikulum haruslah berperan aktif dalam menyesuaikan nilai-nilai masyarakat yang senantiasa berubah. Nah, jadi sebelum kita mau memberikannya kepada peserta didik, nilai-nilai ini tuh harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan masa sekarang. Kemudian fungsi dari pengembangan kurikulum ini
yaitu untuk mengimplementasikan, mengevaluasi, serta memperbaiki kurikulum sehingga diperoleh kurikulum yang ideal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu peran dan fungsi pembelajaran abad 21. Nah, perannya yaitu memberikan peserta didik suatu keterampilan seperti berpikir kritis, memahami aspek kognitif yang ada dalam dirinya, kemudian keterampilan berkomunikasi, keterampilan berkolaborasi, keterampilan bersosialisasi, kemudian keterampilan dalam kreatif dan inovatif. Fungsi dari pembelajaran abad 21 ini yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang teknologi informasi, karena pembelajaran abad 21 ini lebih terintegrasi kepada teknologi dan keterampilan. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kurikulum ideal dan kurikulum aktual, yang mana kurikulum ideal ini merupakan kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kurikulum ideal ini merupakan suatu acuan dan merupakan pedoman bagi guru di dalam proses belajar mengajar. Kemudian, kurikulum ideal ini juga bisa disebut dengan kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Sedangkan kurikulum aktual memiliki arti kurikulum yang nyata yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum, yang mana di dalam pelaksanaan implementasinya kurikulum ini memiliki dua makna. Yang pertama itu, kurikulum ini dipandang sebagai tujuan yang tidak tertulis. Baiklah, makna yang kedua mengenai kurikulum tersembunyi yaitu segala sesuatu yang tanpa direncanakan tetapi dapat memberikan manfaat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, saya ambil contoh, misalkan ada seorang guru yang sedang menerangkan materi mengenai serangga. Kemudian tiba-tiba muncullah kupu-kupu dari jendela masuk ke dalam kelas. Nah, kemunculan kupu-kupu ini merupakan kurikulum tersembunyi yang mana bisa menjadi bahan atau bisa dijadikan awal pembahasan dalam pembelajaran. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kurikulum pendidikan agama Islam. Untuk pengertian kurikulum PAI ini, saya mengutip dari pendapat Nurzana di dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Kurikulum Pendidikan Islam. Beliau berpendapat bahwasannya kurikulum PAI ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang disesuaikan dengan tingkat usia, tingkat kejiwaan anak, dan kemampuan belajar anak. Metode-metode di dalam kurikulum pendidikan agama Islam ada banyak. Nah, yang bisa saya sebutkan yaitu yang pertama metode ceramah, kemudian ada metode brainstorming, kemudian ada metode soal jawab, metode diskusi, metode sosiodrama, dan yang terakhir adalah metode resitasi. Nah, untuk mengimplementasikan metode-metode tersebut, maka diperlukan cara yang tepat dari guru yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan visi misi materi tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan ini saya cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan bahwasannya kurikulum merupakan seperangkat rencana yang disusun secara terstruktur yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional, yang mana pengembangan kurikulum ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan masa depan yang
lebih efektif untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkenan menonton video ini dengan seksama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu mudah dipahami dan bisa diterima dengan baik. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, mohon tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.